Tahun baru, laptop baru. Mungkin salah satu alasan yang bikin Asus rajin ngeluarin laptop baru setiap tahunnya. Asus juga tetap konsisten ngerilis laptop baru hampir di setiap lini yang mereka punya. Kayak misalnya Republic of Gamers, ZenBook, VivoBook, TUF Gaming, dan yang lain-lain. Salah satu laptop terbaru mereka udah gue pegang. Ini adalah Asus ZenBook S UX 393 yang bakalan jadi flagship di lini ZenBook. ZenBook S sendiri emang dikenal sebagai salah satu laptop tipis, powerful, dan kelihatan tetap stylish. Karena emang huruf S yang ada di ZenBook S ini adalah artinya itu slim dan sophisticated. Bisa dilihat sendiri kalau ZenBook S UX 393 ini yang udah gue pegang nampilin warna hitam plus desain diamond cut di setiap sisi yang nambahin kesan mewah laptopnya. Material yang dipakai juga bukan kaleng-kaleng ya. Keseluruhan bodi ZenBook S UX 393 didominasi bahan magnesium alloy yang bikin laptop ini tetap solid dan yang pasti ringan. Berat keseluruhan laptop ini cuma 1,35 kg. Ciri khas laptop Asus tetap ada, misalnya di bagian luar itu ada desain lingkaran yang pusatnya ada di logo Asus. Bedanya, warna logo Asus ini senada sama kayak pinggiran laptop dan touch keyboardnya. Bodinya udah punya sertifikat standar militer 810G yang udah dicoba macam-macam pengujian ekstrem. So, buat pemakaian sehari-hari sih, gue rasa durability Asus ZenBook S UX 393 ini udah lebih dari cukup. Waktu layarnya dibuka pakai satu jari aja, gue langsung ngeliat desain layar minim bezel di keempat sisi. Tapi walaupun bezelnya tipis, Asus masih tetap ngasih kamera infrared yang juga bisa dipakai buat face unlock. Hampir nggak ada kecacatan di layar ZenBook S ini. Ukuran layarnya 13,9 inci, punya resolusi tinggi 3,3K, 3300 x 2200 pixel yang pakai panel IPS level. Salah satu yang gue suka adalah reproduksi dan akurasi warnanya itu akurat. Support 100% DCI-P3, 133% sRGB, dan udah punya sertifikasi Pantone. Akurasi warna ini cukup penting terutama untuk teman-teman yang sehari-hari ngedit foto atau video. Apalagi layarnya Asus ZenBook S UX 393 ini juga udah dikalibrasi dari pabrik dan punya color profile-nya sendiri. Layarnya support touchscreen yang menurut gue kecepatannya cukup bagus. Sejauh ini sih gue cukup nyaman nyentuh layarnya pakai jari tangan. Bisa juga sih pakai stylus, tapi sayangnya part ini dijual terpisah. Di bawah layar, gue lihat keyboard khas ZenBook yang warna touch-nya itu gold. Seperti biasa, keyboard ZenBook ini beneran enak buat dipakai ngetik. Tombolnya lumayan gede, dipencet empuk, dan punya backlight. Salah satu alasan kenapa enak buat ngetik karena ZenBook S UX 393 juga pakai desain ergolift. Ergolift bakal ngubah posisi keyboard jadi sedikit naik pas layarnya dibuka, jadi tangan kita bakalan lebih nyaman pas ngetik. Ergolift nggak cuma buat ngetik aja, tapi juga bisa buat maksimalin fungsi kipas pendingin dan kualitas audionya. Audionya sendiri hasil kolaborasi Asus sama Harman Kardon. Suaranya stereo dan kualitasnya menurut gue udah cukup bagus. Bassnya bulat, detailnya dapet, dan dipakai di volume maksimal juga nggak sembar. Hal yang gue suka dari ZenBook S UX 393 adalah touchpad-nya. Bisa dilihat sendiri kalau touchpad-nya itu luas banget dan fungsinya juga bukan cuma buat geser kursor doang. Lewat fitur Number Pad 2.0, gue bisa munculin tombol angka di touchpad-nya. Enaknya, pas numpad itu aktif, gue tetap bisa gerakin kursor tanpa hambatan. Buat akurasi dan sensitivitas touchpad-nya sih bener-bener top pokoknya. Karena Asus ZenBook S UX 393 ini adalah versi paling baru, otomatis hardware yang dipakai itu ya yang paling baru. Chipsetnya pakai Intel Core generasi ke-11 i7-1165G7 yang ditandem sama Intel Iris Plus Graphics RAM 16 dan SSD 1TB. Dengan spesifikasi kayak gitu, rasanya nggak ada keraguan ya buat ngejalanin produktivitas sehari-hari. Apalagi ditambah baterai gede 67 Wh yang bisa tahan sampai 12 jam. Bikin kita jadi lebih produktif waktu lagi mobile. Ngecasnya juga lebih cepat karena dikasih adapter 65 watt. Gue juga bisa ngisi pakai power bank yang support power delivery kalau misalnya lagi kepepet.
Gue sendiri sempet nyobain buat dipakai editing dan render video buat YouTube. Hasilnya pas waktu gue ekspor video durasi 9 menitan Full HD itu cuma butuh waktu kurang lebih 13 menit aja. Buat ngedukung produktivitas, Asus nambahin support Wi-Fi 6 yang bikin proses download dan upload data jadi lebih cepat. Di kantor DL udah pakai router Wi-Fi 6 yang pas dites speed internetnya bisa tembus sampai 250 Mbps. Buat konektivitas lain bisa ngandelin 2 port Thunderbolt 3 USB-C plus 1 HDMI di sebelah kiri atau bisa juga port USB 3.2 Type A dan slot microSD di sebelah kanan. Kedua port USB-C ini selain bisa dipakai ngecas, bisa juga buat nyolokin 2 monitor eksternal 4K sekaligus. Sebelum gue tutup, gue mau kasih tahu aplikasi penting yang hampir ada di setiap laptop Asus. Aplikasi ini tuh namanya My Asus. Di sini ada banyak informasi yang bisa didapat, misalnya jaminan garansi, nomor seri, update software, dan lain-lain. Lewat My Asus, gue juga bisa ngatur beberapa fungsi hardware, misalnya buat optimalin baterai, atur mode-mode kipas, atur splendid alias warna layar, mikrofon, speaker, dan masih banyak lagi. Pas gue review laptop ini, sayangnya gue masih belum tahu berapa harga resminya karena emang belum rilis secara resmi. Tapi gue bakal update di kolom deskripsi ya. Oh ya, gue juga mau info nih, kalau kalian beli laptop ini di e-commerce, terus kalian tulis reviewnya di e-commerce tempat kalian beli, jangan lupa klaim hadiahnya juga loh. Kalau beruntung bisa dapat voucher 100.000, lumayan kan?